Welcome Gunners to my subtema VA video anak Arsenal. Dimana seperti biasa subtema ini di channel ini khusus membahas putar Arsenal dan ya biasa preview maupun review pertandingan lah. Dan bagi lu yang demen sama opini gue seputar Arsenal, entah itu preview maupun reviewnya, silahkan subscribe. Kalau enggak ya semoga channel ini bisa memberikan perspektif baru tentang sepak bola khususnya Arsenal kepada lu. Oke, kali ini gue pengen langsung aja mereview atau mengulas apa sih kira-kira yang menarik dari secara permainan ya, bukan data gitu, dari pertandingan semalam Arsenal lawan Soton di kandangnya Soton ya, yang berakhir imbang 1-1, yang dimana kesimpulannya gue tahu di awal kalau ini seperti match menang tapi rasa kalah. Kenapa gue bilang seperti itu? Langsung kita simak. Oke, langsung aja. Di mana gue mungkin gak bahas secara per babak seperti biasanya, karena menurut gue sih ini match bener-bener apa ya, bapuk dari babak pertama sampai babak kedua. Cuma babak pertama sedikit lebih baik aja di 25 menit, pernah sisanya udah kayak tim mediocre cara mainnya gitu. Dan formasi yang diturunin pertama itu adalah formasi 4-2-3-1, formasi andalan seperti biasa. Mungkin sedikit berbeda itu di back kiri, di mana lagi-lagi tidak diturunkan Tierney tapi Tomiyasu. Si Asu kan gitu, bukan dia bermain jelek ya, dia tidak bermain apa ya, dia tidak bermain bagus, tapi malah bermain kurang ya, malah terbilang seperti pemain mediocre gitu. Dalam artian mungkin dia bertahan oke, nggak sebagus yang di kanan, tapi ketika dalam menyerang, antara transisi dari menyerang ke bertahan, ini kayak jelek banget sih Tomiyasu. Entah mungkin dia emang kurang, entah mungkin karena emang dia ditaruh di kiri, atau memang karena dia memainkan perannya yang bisa dimainkan Zinchenko, yakni agak berusaha lebih masuk ke dalam buat sebagai inverted fullback. Nah itu mungkin yang ngebuat dia agak kurang di itu ya. Aku kurang ngerti kenapa dia seperti itu gitu. Dan pemain lainnya sepanjang babak itu agak kurang gitu, seperti misalkan Gabriel. Gamsus itu beberapa kali dapat peluang, tapi ya aduh, emang kurang dapet gitu. Terus Saka, Martinelli sempat menyulitkan, terutama di babak pertama ya. Setelah itu di babak kedua mereka kayak sering kali kekurangan opsi passing maupun kreativitas gitu. Sedangkan Odegaard sama di babak pertama doang, kedua tuh kayak anjir, dikit-dikit salah passing, padahal ya begitu juga si si Partey. Mungkin yang cukup konsisten main bagus cuma Saka doang. Partey, Odegaard depannya, terus backnya ya, terutama si Saliba ya, mungkin cuma Partey sama Gabriel aja yang cukup bagus gitu. Sisanya kayak aduh, kayak mediocre banget lah kasarnya gitu. Terus kayak Partey, Odegaard yang diharapkan sebagai gelandang tengah yang bisa ngasih tupas tuh kayak sering salah passing, kayak asli. Entah kenapa kayak satu tim ini kayak lagi kelihatan kayak apa ya, kayak kurang otot gitu. Ini match bisa dibilang bosen enggak juga, bisa dibilang menarik juga enggak, karena si Soton itu enggak memainkan permainan intensitas tinggi like-nya Leeds gitu, dan juga ya lebih cenderung defense counter lah. Nah dari Arsenal sendiri itu juga dia memainkan pola permainan yang bagus seperti biasa, namun kayak agak kurang otot di sini, kayak kurang fighting spirit gitu. Kurang fighting spirit lah, makanya kayak dia kayak apa ya, kadang sesekali salah passing malah itu dimanfaatkan. Cuman karena Soton itu bapuk ya, dari sekian peluang cuman satu peluang tuh aja yang masuk ya, golnya si siapa namanya itu, si I don't know lah, itu yang nomor 17 itu aja. Selain itu mereka kayak buluk gitu loh. Apalagi ya yang menurutku jadi PR gitu ya, menurutku ini bisa kelihatan kalau Arsenal tuh di posisi di posisi sayap kanan, terus posisi striker sama DM ya, posisinya part itu masih terlalu agak gede ketergantungannya terhadap starting lineup. Sisanya itu masih bisa kasarnya masih bisa di handle lah sama subsnya gitu ya, karena emang di
apa ya, karena di 3 posisi itu seringkali di di posisinya Party sama ya di 3 posisi itu seringkali kalau nggak main itu kayak apa ya, terlalu cukup jomplang gitu kontribusi pemain cadangannya gitu di 3 posisi tersebut. Lihat aja ketika Liga Eropa sebelum-sebelumnya itu kan selalu yang harus dimainkan pasti apa namanya, kalau di si Saka, Party, Jesus masuk itu bakal lebih berubah gitu. Tapi kalau misalkan yang masuk ya apa namanya Odegaard, mungkin Martinelli, ya itu pun kalau mereka nggak masuk itu masih bisa lah keep up cadangannya gitu ya. Namun namun khusus yang 3 ini kayak kurang gitu, makanya di bulan Januari nanti Arsenal kudu beli pemain di posisi DM. Menurut Lokonga tuh lebih bagus, dia lebih main visinya tuh ketika sebagai box to box, digeser ke depan kayak Zaka gitu. Perlu kayak DM yang lebih punya visi buat ngasih terupas ke depan kayak Party. Itu yang perlu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu perlu butuh sayap kanan. Sebenarnya Arteta sebenarnya nggak perlu sampai beli sayap kanan sih, karena ada Nelson sama Marquinhos kan. Kalau Marquinhos dia yang beli, kalau Nelson kan sisa dari rezimnya Unai Emery. Tapi setidaknya kan Nelson itu skillnya cukup bagus, sedikit di atasnya Saka lah. Tapi kan Saka lebih mengenalkan visi, makanya dia kayak nggak perlu pakai skill banyak pun bisa bagus mainnya gitu. Namun Nelson, lu kalau nggak bisa manfaatin Nelson di kemudian hari, ada kemungkinan dia bakal jadi the next Gnabry kalau misalkan dia banyak dioper kesana kesini dan tidak mendapatkan jam terbang di Arsenal gitu. Menurutku sih dia nggak mainin Nelson bukan karena dia jelek, Nelsonnya itu cuma bagus, cuma emang dia kayak bukan kayak Party lah yang dikit bola hilang gitu. Kayaknya emang nggak sesuai sama permainan aja sih, makanya nggak dimainin Nelson. Tapi ya gitulah, kita kurang lebih gitu. Dan ini mungkin kalau selama 3 match pertandingan kemarin itu nggak dilihat sama banyak fans Arsenal menurut gue ya. Karena aku lihat dari komentar-komentar di akun fanbase Arsenal tuh banyak yang masih muji, masih muji dan artian masih dipucuk lah, masih dingin, masih belum terkalahkan, ya bla bla dan segala. Namun dia nggak melihat bahwa permainannya itu mulai menurun sejak lawan Bodo Glimt. Hanya saja ya walaupun itu 7-8 pemain itu cadangan, tapi mulai kelihatan ada something. Kalau misalkan 7-8 pemain cadangan tiba-tiba main jelek, padahal cuma 3 pemain starter doang. Ya 7-8 pemain cadangan yang sebelumnya lawan klub yang nggak terlalu jauh gapnya di Liga Eropa itu main bagus, tiba-tiba drop. Berarti ada something di ruang ganti gitu. Entah mungkin mereka kecapean atau apa, I don't know. Mungkin Arteta kurang memotivasi, I don't know. Cuma menurutku ya, that something Arteta must be fixed it. If don't, you cannot terus bersaing di ranking yang 1-3 gitu. Gak usah Lampard kayak udah kayak tradisi dari zaman dulu lah, walaupun mungkin 5-7 tahun terakhir begitu memburuk lah, sering di peringkat 5-8. But if you want to keep up in ranking 1-3, you must bisa handle kasarannya ketika Arsenal masuk dalam kondisi-kondisi jelek, kondisi kayak down lagi, entah dengan beli pemain maupun memaksimalkan pemain yang ada, maupun juga ya merubah strategi. I don't know, something must be fixed Arteta. Kalau enggak ya wassalam gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke. Jangan lupa subscribe gitu. See you in the preview mungkin lawan PSV lagi ya. Bye.